Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Karena tak sayang maka tak cinta. Nah, nama saya Selvi, saya kuliah di Fakultas UNM Olahraga jurusan Kesrek. Ini adalah video pertama saya. Adanya video ini itu karena saya disuruh buat tugas oleh Ibu Siti Raihan. Terima kasih Bu karena telah memberi tugas ini. Nah, teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang tugas-tugas perkembangan. Nah, adapun tugas-tugas perkembangan itu menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Elizabeth Harlach 1978. Nih, dia berpendapat bahwa tugas-tugas perkembangan itu ialah belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar menetapkan identitas diri. Nah, yang kedua itu ada teori dorongan atau motivasi dikemukakan oleh Morgan bahwa segenap tingkah laku distimulir dalam. Adapun pengertian tentang motivasi itu sendiri adalah merupakan dorongan atau keinginan sekaligus sebagai sumber daya yang berasal dari dalam dirinya. Nah, yang ketiga itu teori Kertono berpendapat bahwa eksistensi anak dipastikan oleh adanya. Yang pertama itu segenap kualitas hereditas. Nah, yang kedua itu pengalaman masa lampau atau masa sekarang. Nah, yang keempat itu ada teori dinamisme yang mengatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha yang positif. Ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Karena pengalaman itu adalah tempat untuk kita belajar lagi. Nah, masih banyak pengertian tentang tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Dan adapun pengertian tugas-tugas perkembangan secara umumnya, teman. Nah, tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita sendiri dan sukses dalam menuntaskan tugas pada diri individu yang bersangkutan, tapi menimbulkan penolakan masyarakat dan kualitas dalam menuntaskan tugas itu sendiri. Nah, adapun sumber faktor-faktor kematangan di antaranya itu pertama kematangan fisik, di mana kematangan fisik ini itu kita mulai belajar berjalan karena kematangan otot-otot. Nah, yang kedua itu contoh yang kedua itu belajar bertingkah laku. Nah, yang kedua tuntutan masyarakat secara kultural, di mana tuntutan ini itu kita mulai dituntut untuk belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berinteraksi dengan orang lain, atau kita mulai belajar berorganisasi. Nah, yang ketiga itu tuntutan diri dorongan dengan cita-cita individu sendiri, di mana kita harus memilih pekerjaan. Yang kedua itu contoh yang kedua memilih teman hidup. Nah, yang ketiga itu sangat penting bagi diri saya dengan diri teman sekalian. Nah, contoh yang ketiga itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tugas perkembangan pada masa anak-anak, di mana pada masa anak-anak ini itu kita mulai belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Nah, di mana pada usia 9 sampai 15 bulan ini itu otot kaki mulai matang dengan syaraf-syaraf otot kaki sehingga otot ini dengan syaraf-syarafnya menunjang kita untuk berjalan. Nah, contoh yang kedua itu belajar memakan makanan padat. Nah, pada usia yang kedua tahun ini, syaraf-syaraf pencernaan dan otot-otot pencernaan itu mulai menunjang kita untuk memakan makanan padat. Nah, contoh yang ketiga itu belajar berbicara, di mana kita dituntut untuk belajar berbicara agar kita bisa berinteraksi dengan satu orang dengan yang lainnya. Nah, di mana otot-otot atau syaraf-syaraf yang menunjang kita berbicara itu mulai matang.
Nah, contoh yang keempat itu belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kita belajar dari hati nurani kita mengira-ngira mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak boleh kita ikuti. Nah, adapun tugas perkembangan pada usia remaja. Nah, pada usia remaja ini kita contoh yang pertama itu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman yang lainnya. Nah, kita harus misalnya kita harus membatasi pergaulan kita. Nah, mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak boleh kita ikuti pergaulannya. Contoh yang kedua itu menerima keadaan fisik. Nah, kita harus bersyukur karena kita harus bersyukur atas fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu kita laki-laki harus menerima diri kita sebagai laki-laki, kita wanita harus menerima diri kita sebagai wanita. Nah, contoh yang ketiga itu mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Nah, dalam bermasyarakat kita harus mulai berorganisasi dengan masyarakat lain. Sebagai wanita, sebagai pria, sebagai pria. Nah, contoh yang kelima itu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, dalam bermasyarakat atau bersosial, kita harus bertanggung jawab atas tuntutan yang diberikan oleh masyarakat atau pemerintah. Nah, yang disetujui oleh pemerintah itu sendiri. Nah, contoh yang kelima itu sangat penting juga, kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adapun tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Nah, di mana pada masa dewasa awal ini itu contoh yang pertama, mampu menjauhi hubungan lebih matang dengan teman sebaya atau lawan jenis, di mana contoh ini itu kita harus mengira-ngira mana teman lawan jenis kita atau teman sejenis kita. Nah, kita harus membatasi teman, dimana kita tidak boleh terlalu bergaul dengan lawan jenis kita, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, contoh yang kedua itu mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Nah, contoh yang ketiga, memiliki kondisi jasmani peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Di mana kondisi jasmani itu kita harus sehat walafiat untuk melakukan hal-hal di dalam bermasyarakat. Nah, adapun contoh berikutnya itu belajar mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Kita harus mempersiapkan diri kita baik itu secara jasmani maupun rohani. Kita harus mempersiapkan diri kita pekerjaan dan harus mengira-ngira pekerjaan mana yang cocok untuk diri kita sendiri. Nah, contoh yang berikutnya yaitu menerima keadaan perekonomian kita. Nah, kita harus menerima perekonomian kita. Misalkan kita hanya pas-pasan nih. Nah, misalkan perekonomian kita pas-pasan, berarti kita tidak boleh boros menghambur-hamburkan uang. Nah, kita beralih ke tugas-tugas perkembangan di masa dewasa akhir. Tadi kan kita sudah membahas tentang tugas-tugas perkembangan di masa dewasa awal dan semoga teman-teman memahaminya. Nah, sekarang kita beralih ya. Adapun tugas-tugas perkembangan di masa dewasa akhir ini kita harus memelihara standar perekonomian, di mana perekonomian kita itu tidak boleh menurun. Nah, yang kedua itu membimbing anak agar menjadi orang yang dewasa dan orang yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Dan adapun tugas-tugas perkembangan pada usia tua atau sudah lanjut usia, di mana pada tugas-tugas perkembangan yang lanjut usia ini kita harus memelihara kondisi dan kesehatan karena pada masa ini itu kita mulai rentang
sakit-sakitan karena kan semua syaraf-syaraf otot itu mulai tidak stabil lagi. Nah, yang kedua itu kesiapan menghadapi kematian. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, tapi pada usia ini itu kita harus bersiap-siap saja menghadapi kematian. Nah, yang ketiga itu memenuhi kewajiban sosial dan kenegaraan. Yang keempat itu menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Nah, kita harus menyesuaikan diri dari pasangan atau pasangan hidup kita gitu. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang masih tugas-tugas perkembangan sih, tapi ini menurut para psikologi. Nah, menurut beberapa ahli psikologi lainnya, tugas-tugas perkembangan di setiap fase-fase perkembangan. Usianya dalam kandungan sampai 6 tahun, di mana ada 3 fase. Di mana fase pertama itu menurut Carlota Bahler usia dalam kandungan sampai 1 tahun, di mana kita mulai belajar menghayati berbagai objek di luar diri sendiri, melatih fungsi-fungsi motorik. Adapun fase kedua yaitu usia 2 sampai 4 tahun, di mana di sini itu mulai belajar mengenal objek di luar diri sendiri disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Nah, fase yang ketiga ini itu membahas tentang usia. Nah, usia 5 tahun, di mana pada usia 5 tahun ini itu kita mulai belajar bersosialisasi. Anak mulai memasuki dunia luas. Nah, pergaulan dengan teman sepermainan teman TK. Nah, selanjutnya itu sepermainan dengan sekolah dasar. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang tugas-tugas perkembangan, baik menurut para ahli maupun secara umumnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang bisa mendapatkan ilmunya dan digunakan dengan baik. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu Siti Raihan karena telah memberi tugas ini. Dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman saya karena telah menonton video ini. Jangan lupa nonton video saya selanjutnya. Terima kasih.